jahanam. Selanjutnya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang memukul. Kalau petinju sembarang mukul, dia KO duluan. Kenapa? Tenaganya terkuras. Musuh pukul dia dengan mudah dan jatuh. Makanya orang tinju itu berlatih. Bagaimana dia fokus memukul. Bagaimana strategi dia menghindar. Dalam hidup juga begitu. Bagaimana kamu belajar. Bagaimana kamu berhasil. Bagaimana kamu menghindari yang jahat dari hidup. Sampai sini paham ya? Nah, bagaimana? Harus pintar. Jangan bodoh blow on menuju goblok. Jangan. Harus pintar. Paham? Ada apa itu? Sabar dikit lagi selesai. Nah, jadi seperti itu. Supaya sesudah memberitakan Injil pada orang, jangan aku sendiri yang ditolak. Tuhan memberkati. Banyak kali kita itu kalah bukan karena orang lain, tapi gara-gara diri kita sendiri. Kita memancing diri kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita membawa diri kita kepada hal-hal yang tidak berguna. Satu lagi, banyak kali kita gagal, tidak berhasil karena kita terlalu dengar kata teman-teman kita. Kalau teman baik, berapa banyak anak-anak yang merokok karena teman? Enggak enak. Jadi kawan baik. Berapa banyak anak-anak yang coba narkoba karena alasan teman. Jadi teman itu hati-hati. Ada teman yang membunuh, ada teman yang mendatangkan kebaikan. Jadi hati-hati berteman. Hati-hati juga suka sama laki-laki atau perempuan. Karena ada laki-laki yang kasarnya minta ampun. Dia main tangan, pukul, tendang, silat, kungfu, karate. Benar. Kalian punya tujuan dalam hidup. Ada yang kalian mau capai. Hati-hati ya kalau tidak ada cita-citamu atau sesuatu yang ingin kamu capai. Nah, itu artinya kamu punya ilmu bingung namanya. Sebab Yesus sendiri datang ke dunia, dia tujuannya menyelesaikan pekerjaan Bapaknya, yaitu menyelesaikan pendamaian antara manusia dengan Allah. Manusia yang terpisah dengan Allah oleh dosa. Dulu manusia jalan bersamaan dengan Allah. Allah datang ketemu manusia, ngobrol sama manusia. Kejadian 1 menjelaskan di sana bahwa pada waktu petang Allah datang bertemu manusia itu, lalu berbicara, Adam, Adam, di mana kamu? Artinya manusia dengan Allah tanpa jarak. Tetapi dosa hadir memisahkan manusia. Allah nggak bisa ketemu manusia lagi. Jadi orang kita nggak boleh lemah. Untuk menjadi juara kamu harus fight untuk ngalahin orang lain. Ngalahin orang lain bukan ngejegal orang lain ya. Lomba lari gini tiba-tiba kakimu selengkat orang lain, enggak. Nyikut orang lain jatuh gitu. Pegang di kepala orang, jorokin ke depan gitu. Sampai nyungsep dia, mukanya cium aspal, kemudian kamu dengan senang hati lari jadi pemenang. Nggak begitu. Pemenang itu lari dengan fokus tujuan. Dia lari sebegitu rupa sampai dia tidak memperhatikan kiri kanannya. Karena dia fokus dengan apa yang dia mau capai. Nah, itu pelari. Nah, kamu dan kamu semua ini sedang berlomba. Sadar atau tidak sadar, kamu sedang berlomba menuju satu tujuan. Tujuannya apa? Future-nya. Masa depannya masing-masing. Nah, kalau larinya bagus, perhatikan, larinya bagus. Wah, kamu akan sampai tujuan. Nah, contoh kayak kemarin tuh, kasus si Mario itu. Rio atau siapa tuh, anaknya orang pajak itu. Oh, itu udah nggak ada otaknya sama sekali. Itu orang disuruh push up 50 kali. Habis push up kan capek. Anak kecil masih remaja pasti capek. Itu ditendang, diinjak, udah jatuh, diinjak di kepalanya itu putus ini. Akhirnya harus dibor di sini untuk bernapas. Sampai hari ini masih koma. Ini manusia nggak ada otak ini namanya. Kelewatan. Pak Abraham lihat videonya. Ini mengerikan.
Ini namanya tidak tahu mengendalikan diri. Tidak bisa berpikir lebih tenang. Hati dan pikiran jauh daripada sehat. Nah, makanya kita punya tujuan. Renatan harus punya tujuan dalam hidup. Kalau enggak kamu bingung ke sekolah saya mau ngapain. Sekali lagi ya, kalau kamu tanpa tujuan, kamu ke sekolah cuman bermain, datang bawa tas, duduk, dengerin guru tanpa tujuan apa-apa, pulang dan selesai. Kenapa? Enggak ada dorongan yang membuat kamu bersemangat untuk capai sesuatu. Kalau ada semangat untuk mencapai sesuatu, setiap hari exciting. Kenapa? Saya pingin cepat-cepat selesai dari SMP ini dengan nilai yang bagus, SMA, mau kuliah, karena tujuan saya jadi ini. Atau tujuan itu sedang berjalan sekarang, sedang dibangun dari sekarang. Abraham berharap bahwa kamu bukan anak-anak yang bodoh tanpa tujuan. Dengar ini. Semangatmu harus punya tujuan. Nah, how to prepare-nya ini, bagaimana mempersiapkan dirinya ini? Ya, siapin diri kamu. Mau jadi tentara, polisi, jaga badan, jaga makan, jaga istirahat, mulai latihan lari, latihan berenang, latihan ilmu-ilmu yang kamu mau capai ke sana. Siapkan diri. Ini kata menyiapkan diri ini penting. Kata Alkitab bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri. Dengar ini. Pertama, kalau kamu mau menjadi orang yang capai tujuanmu, kuasai diri. Kuasai diri artinya kamu bisa menahan yang lain untuk mencapai tujuanmu. Contoh nih, tujuannya mau langsing, makanan enak datang, tahan. Kenapa? Karena nggak mau gede badannya kayak babon. Enggak, ditahan makannya. Kenapa? Demi dirinya sendiri. Jadi pertama kita harus menguasai diri. Kalau nggak kuasai diri susah. Kita bisa emosian terus, marah dan seterusnya. Ini mau belajar ini, tapi ada ini. Kuasai diri, tahan dulu yang ini, belajar dulu. Kenapa? Besok mau ujian. Tujuannya harus jelas. Jadi dengan menguasai diri, mempermudah kita mencapai tujuan. Ya, karena dengan menguasai diri, kita menggeser hal-hal yang tidak perlu. Lalu kita fokus kepada hal yang utama.